A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami sama-sama berkumpul untuk bahas tentang isi di dalam kitab Al-Um. Tapi pertama-tama kita mau jelaskan sedikit tentang kita nama seperti ini. Itu nama Jumadi Rafael Bahare, asal Teado, lahir di Apollo, Kota Tua. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang pembahasan tahanan dulu di dalam pasal 1. Kita langsung baca saja. Ar-Rabi bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Asy-Syafi'i berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Asy-Syafi'i berkata, tampak jelas bagi orang-orang yang diajak bicara dengan ayat ini bahwa mandinya mereka itu menggunakan air. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa mandi itu menggunakan air. Dapat dicerna nalar orang yang diajak bicara dengan ayat tersebut bahwa air merupakan ciptaan Allah, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut air secara umum sehingga ia mencakup air hujan, air sungai, air sumur, kilat yang seperti sudah dijelaskan oleh senior kami bahwa kilat ini adalah air iya, kali mati begitu, ya? air hujan lalu mengalir di kali mati. Selanjutnya, laut yang airnya tawar dan yang sangat asin, seluruhnya sama-sama bisa menyucikan bagi orang yang berwudu dan mandi dengan air tersebut. Maka tekstual Al-Quran menunjukkan bahwa setiap air itu hukumnya suci, baik air laut atau air lain. Dalam hal ini diriwayatkan dari Nabi SAW sebuah hadis yang sejalan dengan makna tekstual Al-Quran, namun dalam sanadnya terdapat riwayat yang tidak saya kenal. Satu Malik mengabarkan kepada kami dari Syafwan bin Sulaim dari Said bin Salamah, seorang laki-laki dari keluarga Ibnu Azraq, bahwa Mughirah bin Abu Burda yang berasal dari Bani Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami pernah menaiki kapal laut dan kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, laut itu airnya menyucikan dan bangkainya halal. Dua, Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Umar, dari Said bin Sauban, dari Abu Hindun al-Firasi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari
Barang siapa yang tidak bisa disucikan oleh air laut, maka Allah tidak menyucikannya. Asy-Syafi'i berkata, jadi setiap air itu menyucikan selama tidak tercampur najis. Tidak ada air yang menyucikan kecuali di laut atau di darat. Semua air itu sama, baik itu air embun, salju yang dingin, air yang dipanaskan, atau air yang tidak dipanaskan. Karena air itu memiliki sifat suci, sedangkan api tidak bisa menajiskan air. 3. Ibrahim bin Muhammad bin Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami dari ayahnya bahwa air dipanaskan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ia gunakan untuk mandi dan berwudu. 4. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Sodaqah bin Abdullah dan Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwa Umar memakmurkan mandi dengan air yang bahwa Umar memakruhkan mandi dengan air yang terpanggang matahari. Ia berkata, air tersebut bisa mengakibatkan penyakit kusta. Jadinya Umar memakruhkan mandi dengan air yang terpanggang matahari. Air yang terpanggang matahari. Ia berkata, air tersebut bisa mengakibatkan penyakit kusta. Asy-Syafi'i berkata, air tetap dalam keadaan suci, tidak bisa menjadi najis kecuali akibat najis yang mencampurinya. Sedangkan matahari dan api bukan najis. Yang najis adalah yang diharamkan. Adapun air yang diperas manusia dari tanaman, yaitu air pohon, air mawar atau selainnya, maka ia tidak menyucikan. Jadi air yang berasal dari buah-buah atau tumbuhannya, itu air suci tapi tidak bisa mensucikan. Demikian pula dengan air dari tubuh yang memiliki bau, itu tidak mensucikan karena ia tidak bisa sebagai air, melainkan ia disebut air dengan pengertian air mawar, air pohon dan seterusnya, atau air yang air cairan, sendi dan air cairan dari tubuh. Demikian pula seandainya seorang menyembelih unta dan mengambil perut pertamanya, kemudian ia memeras air cairan darinya, maka air cairan ini tidak menyucikan karena air cairan tersebut tidak termasuk dalam nama air secara umum, kecuali dengan disandarkan kepada sesuatu selainnya sehingga dikatakan sebagai cairan perut dan cairan persendian, sebagaimana sebutan untuk air mawar dan air pohon. Karena itu air-air tersebut tidak boleh digunakan untuk wudu. Demikian sedikit tentang masalah menyangkut air yang bisa kita gunakan untuk berwudu, bersuci. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.